Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-halimul karimus sattar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Wa ashkuruhu syukran man sarafa jawarihahu fi ta'ati rabbih ana al-laili wa atrafan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailuha minan nar. وأشهد أن سيدنا محمد النبي المختار صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat gerhana matahari yang kebetulan sekarang ini hibrid di Masjid Kampus Universitas Diponegoro. Marilah kita senantiasa bersama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat di dalam kita bisa berislam, bisa beriman, sekaligus bisa berihsan. Dan alhamdulillah pada kesempatan Ramadan kali ini kita diberi pula nikmat kesehatan dan kesempatan di dalam sepekan ini nanti untuk bisa menjalankan 3 kali khutbah sholat gerhana matahari atau kusuf yang baru saja kita lakukan, khutbah sholat Jumat dan khutbah sholat Idul Fitri. Satu hal yang istimewa dalam satu pekan kita menghadapi atau melaksanakan 3 kali khutbah. Dan marilah saudara sekalian kita senantiasa bersolawat dan bersalam kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diridhai oleh Allah dan yang diberi kemampuan untuk senantiasa mengikuti pelajaran dan suri tauladan junjungan kita. Dan marilah saudaraku sekalian kita tingkatkan atau kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita dalam arti meningkatkan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan hamba yang mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Saudaraku sekalian, jamaah salat gerhana matahari rahimakumullah. Awal tadi saya sampaikan satu ayat yang sederhana dan mungkin kita sudah senantiasa mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, dan janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah dia diciptakan dengan baik. Wad'uhu khaufa wa tama'a, maka kalian berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap-harap cemas. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Saudaraku sekalian, jamaah salat gerhana matahari yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan satu ayat saja perintah yang senantiasa harus diperhatikan oleh seorang khatib atau juru da'i, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah seluruh manusia pada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila terjadi debat berbantah-bantahan, maka
lakukanlah dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara sekalian, sebagai khatib, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan gerhana matahari atau gerhana matahari hibrid. Yakni yang pertama, sebagai khatib saya harus bisa memberikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang gerhana matahari hibrid, termasuk waktu dan lokasinya. Khatib itu harus bisa menjelaskan pentingnya menjaga keselamatan saat melihat gerhana matahari dan memberikan informasi tentang cara yang tepat untuk melindungi mata dan kulit kita. Demikian juga harus mampu mengingatkan jamaah sekalian, umat muslim tentang amalan dan tata cara sholat gerhana sesuai dengan ajaran Islam, serta menjelaskan hikmah dan makna dari sholat gerhana. Memberikan arahan atau anjuran untuk tetap berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat terjadi gerhana matahari hibrid. Dan terakhir, harus bisa menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Dengan khatib memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta arahan yang tepat, diharapkan kita bisa membantu masyarakat untuk memahami dan menghadapi gerhana matahari hibrid ini dengan baik dan aman. Saudaraku sekalian, jamaah salat gerhana matahari hibrid. Jamaah salat kusuf rahimakumullah. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 April 2023, terjadi gerhana matahari hibrid di beberapa wilayah di dunia ini, termasuk di sebagian wilayah Indonesia. Gerhana matahari hibrid adalah jenis gerhana matahari langka yang hanya terjadi ketika kondisi matahari dan bulan berada pada posisi tertentu sehingga menghasilkan pola gerhana yang unik. Gerhana matahari hibrid terjadi ketika bulan hampir sedikit lebih kecil dari ukuran matahari dan hanya menutupi sebagian kecil matahari sehingga berbentuk cincin cahaya matahari di sekitar bulan. Namun perlu diingat bahwa gerhana matahari hibrid hanya dilihat di beberapa wilayah di dunia, termasuk di bagian wilayah Indonesia, dan wilayah yang dapat melihat gerhana matahari hibrid di Indonesia ini antara lain adalah dari Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Namun wilayah yang dapat melihat gerhana secara penuh hanya sebagian kecil dan dengan jangka waktu yang terbatas. Sama seperti menyaksikan gerhana matahari lainnya. Untuk penting menggunakan alat pengamatan yang tepat dan aman, seperti kacamata khusus gerhana matahari atau teleskop dengan menggunakan filter matahari, serta mengikuti panduan dari lembaga astronomi resmi seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, atau Observatorium Buska untuk mengamati gerhana matahari dengan aman dan tepat waktunya. Saudaraku sekalian, seperti kita ketahui bahwa gerhana matahari itu saat ini kita mengalami ketiga-tiganya. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Alhamdulillah, ini terjadi dengan jangka waktu yang sangat panjang. Gerhana matahari hibrid atau hybrid solar eclipse adalah jenis gerhana matahari yang cukup langka dan hanya terjadi ketika kondisi matahari dan bulan berada pada posisi tertentu sehingga menghasilkan pola yang unik seperti tadi saya sampaikan. Yang menarik saudaraku sekalian, gerhana matahari hibrid ini seringkali dianggap sebagai gerhana matahari yang paling spektakuler karena menggabungkan ciri khas dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Pada saat gerhana terjadi, langit akan menjadi lebih gelap dan dingin karena cahaya matahari yang disaring oleh bulan, sehingga tercipta suasana yang unik dan spektakuler. Sebagaimana saat ini berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kita rasakan panas yang menyentak, sekarang agak adem-adem seperti ini. Ini proses gerhana matahari hibrid sedang berjalan. Saudara sekalian, gerhana matahari hibrid ini tidak terjadi setiap tahun dan hanya terlihat di beberapa wilayah di dunia.
Dan pada tanggal 20 April sekarang ini, gerhana matahari hibrid akan terlihat di beberapa wilayah sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Dari Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan seterusnya sampai kepada Kalimantan Barat. Nah, saat menyaksikan gerhana matahari sangat penting untuk menggunakan alat pengamatan yang tadi saya sampaikan. Gunakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari atau teleskop yang menggunakan filter matahari. Atau kalau memang kepingin menggunakan cara tradisional, bisa melihat dari permukaan air yang ditaruh di ember saat terbuka, yang itu memantul pada matahari. Insya Allah itu semuanya akan aman secara langsung. Saudaraku sekalian, cara yang paling sederhana dan aman untuk melihat gerhana matahari ini, selain tadi saya sampaikan, terutama tatkala melihat fase penumbra, yakni dengan menggunakan filter matahari khusus. Filter matahari ini melindungi mata kita dari cahaya matahari yang terlalu terang dan berbahaya. Filter matahari ini juga berupa kacamata khusus gerhana matahari atau alat filter matahari yang dipasang pada teleskop atau kamera. Ini kalau kita punya. Namun jika kita tidak punya akses ke filter matahari khusus, maka cara yang paling sederhana dan aman adalah melihat matahari dengan cara menggunakan metode proyeksi. Mau menggunakan cara menempatkan karton putih atau karton di bawah sinar matahari, lalu membuat lubang kecil pada kertas atau karton tersebut, kemudian diarahkan lubang tersebut pada matahari, dan sinar matahari yang melewati lubang akan terproyeksikan ke kertas atau karton bawahnya, sehingga kita melihat bayangan gerhana matahari. Atau dengan cara yang paling mudah, kita menggunakan air pada permukaan yang kita taruh di ember secara terbuka. Ini semuanya sekalian perlu diingat bahwa metode proyeksi ini dapat digunakan untuk melihat fase gerhana matahari secara utuh, bukan untuk melihat fase penumbra secara terpisah. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat fase penumbra pada gerhana matahari, sebaiknya menggunakan filter matahari secara khusus untuk melindungi mata kita. Saudaraku sekalian, jamaah salat gerhana matahari yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa gerhana matahari ini memang merupakan peristiwa alam yang menarik untuk diamati. Namun perlu diingat bahwa melihat matahari secara langsung tanpa perlindungan dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan kita. Seperti yang pertama adalah kerusakan mata. Melihat matahari secara langsung tanpa perlindungan bisa merusak retina mata kita, yang bisa menyebabkan kerusakan secara permanen pada mata atau bahkan kebutaan. Yang kedua, kemungkinan kulit kita bisa terbakar karena sinar matahari yang kuat selama gerhana matahari bisa merusak kulit kita, seperti kulit terbakar, iritasi, dan kerusakan kulit lainnya. Atau mungkin juga dehidrasi. Jika kita berada di luar rumah atau di lapang untuk waktu yang lama dan melihat gerhana matahari, tentu resikonya akan mengalami dehidrasi karena cahaya matahari yang panas. Atau mungkin satu hal yang fatal akan terjadi, yakni kecelakaan. Terlalu fokus pada gerhana matahari bisa menyebabkan kita tidak waspada terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu memakai perlindungan tepat saat melihat gerhana matahari. Dan marilah saudara sekalian, kita lakukan langkah-langkah yang membawa kita kepada kondisi yang waspada dan hati-hati saat melihat gerhana matahari. Jangan pernah melihat matahari secara langsung tanpa perlindungan yang tepat. Terkait dengan gerhana matahari hibrid ini, atau mungkin nanti kita dulu pernah melihat gerhana bulan, ini ada kaitannya dengan posisi antara matahari, bulan, dan bumi yang sejajar. Ini menunjukkan batas akhir bulan Ramadan. Meskipun seusai gerhana matahari hibrid ini selesai, kita masih bisa memberikan keputusan bahwa besok adalah 1 Syawal. Namun sebagai warga negara Indonesia yang baik, pendapat kita bahwa besok 1 Syawal itu cukup untuk diri kita. Kita masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.
itu akan lebih baik dan selamat, karena yang melakukan sidang isbat atau penentuan satu Syawal itu adalah tokoh-tokoh yang kita masih jauh ilmunya di bawahnya. Kita sami'na wa ta'na. Namun sekiranya di antara kita memiliki keyakinan bahwa selepas gerhana matahari total hibrid ini berarti kita sudah memasuki waktu satu Syawal, sehingga kita menunggu kesempurnaannya sampai nanti maghrib, maka itu menjadi hak kita untuk melakukannya. Tetapi tidak perlu kita berlaku yang pamer, yang menunjukkan bahwa ini sekarang sudah satu Syawal dan seterusnya. Lebih baik kita saling menghormati, tasamuh yang satu dengan yang lain. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 189, "Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasil hajj wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan mereka semua banyak yang bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah itu adalah bentuk jamak dari hilal. Artinya, pertanyaan tentang hilal ini akan terus-menerus muncul. Bahkan hilal ini juga bisa menjadi tanda-tanda bagi manusia untuk beribadah haji. Ini makanya kita jangan sampai kaget, ojo kagetan, ojo gumunan, tatkala kita mendapati saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri ikut berdebat. Makanya pada awal khutbah tadi saya sampaikan, wajadilhum billati hiya ahsan. Tatkala kita berdebat adu pendapat, maka ujung-ujungnya adalah kita lakukanlah dengan baik, karena Allah menghendaki yang demikian. Atau di dalam surah yang lain, kenapa ini akan terjadi berturut-turut? Setiap tahunnya ada. Salah satunya bisa kita jumpai pada ayat walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddaruhu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat sesuai dengan garis peredarannya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktunya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Demikian juga kejadian ini diulang lagi di dalam surah Al-Isra ayat 12. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahara mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Di pergantian malam dan siang itu kita diminta untuk mencari fadilah Allah, karunia Allah, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungannya. Walita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Semoga saudaraku sekalian, dengan apa yang sudah kita lakukan bersama, tadi dibimbing oleh Ustadz Yasir Muna, kita banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak menyebut kalimah thayyibah, itu menjadi amalan yang bagus tatkala kita menghadapi sholat gerhana matahari atau kusuf syams. Terakhir, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb
fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrlah ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bil amri bada'an fihi بنفسه وثنى بملائكته وبقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلافة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة ويا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.